Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Ezra House Ministry. Tentunya bersama saya dalam menyampaikan manusia kepunyaan Allah yang ditemukan saat kita membaca Alkitab. Karena kita tahu bahwa Alkitab begitu banyak memperkenalkan orang-orang kepada kita, diantaranya ada orang-orang yang patut diteladani kehidupannya. Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang memiliki cara kehidupan yang salah. Tuhan menceritakan semuanya ini supaya kita dapat belajar, supaya kita dapat mengambil satu keputusan untuk menjauhi kejahatan dengan memilih kebaikan. Karena Tuhan sangat senang jikalau kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengikuti jejak orang yang melakukan kebaikan. Dan Tuhan juga senang jikalau kita belajar dari kesalahan orang lain, supaya kita tidak mengikuti jejak kehidupan mereka. Maka Tuhan menceritakan hal ini supaya kita mengambil satu sikap yang objektif, sehingga kita dapat berkenan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan manusia kepunyaan Allah yang bernama Maria, Ibu Yesus Kristus. Tokoh ini kita dapat baca di dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, arti Maria itu adalah orang yang ditinggikan. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani yang disebut dengan Miriam. Kalau kita melihat silsilah dari Maria, terbukti bahwa Maria adalah keturunan Daud. Dari catatan Alkitab menyebut Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud. Dan Yesus juga disebut keturunan perempuan. Bapak Ibu Saudara, dari satu sisi lain, Yusuf, ayah tiri dari Yesus, adalah keturunan Salomo dan juga anak Daud. Hal ini dapat dibuktikan melalui silsilah dalam Injil Matius, dengan kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud, baik dari garis keturunan Maria dan juga dari garis keturunan ayah tirinya yang bernama Yusuf, dan juga dari keturunan seorang perempuan, keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, dan keturunan Yehuda, dan juga raja orang Yahudi. Tuhan Yesus lahir dari Maria sebagaimana disampaikan oleh Alkitab, memang adalah keturunan seorang perempuan. Dalam Matius 1 ayat 16 disebut di sana, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam Injil Matius ini, setelah tertulis bahwa Yakub, yaitu kakeknya Yesus, memperanakan Yusuf, ayah tiri daripada Yesus, tidak tertulis Yesus keturunan lahir dari Yusuf, tetapi langsung tertulis bahwa Yesus yang disebut Kristus lahir dari Maria. Ketika Maria, seorang perawan, masih belum bersuami, malaikat Gabriel datang mengunjungi, menampakkan diri, membawa berita bahwa ia akan mengandung bayi. Maria yang mendengar berita itu sangat terkejut dan berkata, bagaimana mungkin hal ini tidak mungkin terjadi? Malaikat menjanjikan apa yang tidak dapat dimengerti oleh Maria. Maria begitu sulit menghadapi janji yang penuh anugerah ini yang tentunya menggoncangkan Maria. Tetapi berita ini disampaikan juga kepada Yusuf, tunangannya. Yusuf pun sangat sulit menerima hal itu. Tetapi ketika malaikat mewahyukan rencana Tuhan Allah melalui mimpi,
Yusuf menerima dan menaatinya. Kelahiran dari seorang perawan tidak terjadi hanya oleh Maria saja, tetapi terjadi oleh karena iman Maria dan Yusuf. Jikalau Yusuf tidak menerima hal itu, nasib Maria pasti akan sulit. Dia akan terancam nyawanya. Nanti dia bisa dilempar dengan batu oleh tradisi atau hukum Yahudi. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21, di situ disebut kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Pada saat itu, Imam Zakaria dan Elisabet istrinya tinggal di kota yang bernama En-Karen. Zakaria sudah tua dan Elisabet istrinya juga sudah tua. Tetapi malaikat mewahyukan bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak. Pada bulan yang ke-6 setelah itu, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut ketika mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai ayatnya ke-33, dikatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu juga pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka Maria menyahut, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian Maria pergi ke rumah Zakaria yang ada di sebuah kota bernama En-Karen di Yehuda. Di situ ia masuk dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, anak yang di dalam rahimnya melonjak dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maka Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kudus telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, dan tahtanya akan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya di rumah Elisabet di Ein Karem. Lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Setelah itu Maria mungkin memberitahukan hal itu kepada Yusuf, tunangannya. Yusuf bergumul, dan hal itu sangat wajarlah sekali. Tetapi Yusuf percaya wahyu yang disampaikan oleh malaikat Allah dan menerima Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu pemerintahan Kaisar Roma, Kaisar Agustus, sekitar tahun 27 before Christ, mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Oleh karena itu Maria dan Yusuf pun pergi dari Nazaret di Galilea menuju ke Bethlehem, kampung halamannya. Jikalau Maria melahirkan bayi di Nazaret, mungkin keduanya akan menjadi sulit, karena hanya 6 bulan setelah pernikahan langsung melahirkan anak. Jika hal ini diketahui orang lain, bukan hanya Maria tetapi Yusuf pun akan celaka dan juga akan menanggung malu. Tetapi karena melahirkan bayi di Bethlehem dan terus mengungsi ke Mesir, maka semua masalah itu tertutupi secara diam-diam. Maria kembali dari Mesir ke Galilea, tinggal di Nazaret, dan melahirkan Yakobus, Yudas, Yusuf, Simon, dan anak perempuan lainnya bagi selain daripada Yesus dari suaminya Yusuf. Dan Yusuf pada waktu itu bekerja sebagai tukang kayu, dan dia meninggal dunia begitu cepat. Ketika Yesus telah berumur 30 tahun, dalam kisah tentang perkawinan di Kana di Galilea, Yusuf sudah tidak muncul lagi, karena hanya Maria dan Tuhan Yesus yang datang pada pesta itu untuk mengucapkan selamat. Dengan itu kita dapat menduga bahwa pada waktu itu Yusuf sudah meninggal dunia sebelumnya. Setiap zaman sama, kehidupan seorang tukang kayu itu tidak begitu cukup dalam ekonomi. Kehidupan keluarga Yusuf pun, keluarga Tuhan Yesus, secara ekonomi dapat dikatakan miskin. Maria terus menyaksikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maria mengetahui bahwa pada pesta di Kana itu, yang memiliki pesta sedang kekurangan anggur. Dan akhirnya Maria membawa masalah ini kepada Tuhan Yesus. Hal itu berarti menunjukkan bahwa Maria itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dapat memecahkan masalah ini. Terhadap sikap Maria, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa masalah ini dibawa kepadaku?
Tetapi walaupun Tuhan Yesus berkata seperti itu, Maria tetap percaya dan menaati bahwa Tuhan Yesus pasti akan dapat memecahkan masalah ini. Maria tidak begitu berkomentar terhadap pekerjaan Tuhan Yesus maupun pekerjaan suaminya Yusuf. Dalam Injil Lukas tertulis kisah Yesus ketika Yesus berumur 12 tahun, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem terakhir kali pada Paskah, Maria juga mengikutinya dan akhirnya sempat menyaksikan anaknya dipaku di atas kayu salib. Tetapi dalam catatan kisah itu tidak ada perkataan apapun dari Maria, ibu Yesus. Tuhan Yesus yang di atas salib mempercayakan Maria kepada Yohanes, muridnya yang dikasihinya. Sejak itu Yohanes mengabdi kepada Maria seperti kepada ibu kandungnya sendiri. Maria memiliki kerohanian yang sangat dalam. Maria menjaga kesucian walaupun dia tahu tradisi orang Yahudi yang begitu ketat. Dia menerima kehamilan bayi Yesus. Hal itu tidak mudah dilakukan oleh orang-orang lain. Untuk menerima hal itu perlu satu ketaatan, bahwa oleh karena hal itu dia bisa saja akan dibuang oleh orang-orang yang dikasihnya dan bisa juga mati dilempari batu oleh penghakiman dari ahli-ahli Taurat. Maka diperlukan ketabahan yang begitu besar dan siap sedia menghadapi penderitaan dan bahaya. Walaupun perintah itu bisa membahayakan, jika hal itu adalah kehendak Tuhan Allah, dia menaatinya. Maria yang bertumbuh tanpa kesulitan di kota Nazaret Galilea adalah seorang perempuan yang biasa. Tetapi Tuhan Allah memilih Maria yang memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Kepadanya telah dipercayakan perkara yang besar sekali bagi Tuhan Allah. Sekarang Tuhan Allah memanggil kita tanpa memandang perbedaan kekayaan atau kemiskinan dan perbedaan pendidikan. Kita harus berdoa lebih dan melatih diri dalam keresalehan kita supaya kita dapat menjawab dan berkata amin seperti apa yang dikatakan oleh Maria ketika ada panggilan Tuhan Allah. Maria dan Maria Magdalena serta murid-murid Yesus tekun dalam doa setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Maria menanggulangi kepahitan kasih pribadi terhadap anaknya sendiri dan setia pada siapapun sebagai seorang ibu yang beriman. Begitu juga kita harus selalu menyatakan hati yang mengerti segala sesuatu dalam iman dan mengampuni, sabar menunggu, serta senantiasa berharap. Ada teori yang mengatakan bahwa Maria diabdi oleh Yohanes di Efesus pada akhir hidupnya. Dan ada juga tempat lembah Kidron Yerusalem yang disebut sebagai kuburan Maria. Tetapi hal ini tidak bisa kita pastikan. Dia sebagai seorang perempuan yang berbahagia pada segala abad. Karena ketika Injil tersebar, maka keharuman iman, pengharapan dan kasih Maria pun turut tersebar sampai ke ujung bumi. Marilah kita dapat mengambil hikmat dari peristiwa dari tokoh yang bernama Maria Ibu Yesus. Biarlah kita juga mengambil bagian sebagai seorang hamba ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Demikianlah manusia kepunyaan Allah yang bernama Maria, Ibu Yesus Kristus. Kiranya melalui penyampaian pada kesempatan ini, kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa di dalam tokoh yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.